4 alasan pemain keturunan menolak bermain di Timnas Indonesia. Nomor 3 terang-terangan remehkan tim asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pusing jelang Timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kom Haye bisa kehilangan tandemnya di laga kontra Arab Saudi. Shin Tae-yong tiba-tiba dihujani kabar gembira jelang laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa itu? Media Vietnam soroti persiapan mepet Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 alasan pemain keturunan menolak bermain di Timnas Indonesia. Nomor 3 terang-terangan remehkan tim asuhan Shin Tae-yong. Tidak semua pemain keturunan mau dan menerima tawaran untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Beberapa pemain memutuskan untuk menolak bermain di Timnas Indonesia karena alasan ranking FIFA, kedekatan emosional, dan lainnya. Maka, PSSI dengan tegas akan memproses pemain keturunan yang memang benar-benar mau membela Timnas Indonesia. Lantas, apa saja alasan yang membuat pemain keturunan menolak dinaturalisasi hingga batal membela skuad Garuda? Berikut daftarnya. 1. Punya kesempatan bermain di negara yang lebih baik. Salah satu faktor yang membuat beberapa pemain keturunan menolak untuk dinaturalisasi adalah faktor kesempatan bermain di negara lebih hebat. Salah satunya adalah gelandang AC Milan, Tijjani Reijers yang menolak tawaran bermain di Timnas Indonesia. Dia memutuskan untuk menunggu panggilan dari Timnas Belanda meski punya darah Maluku. Kesempatan itu akhirnya datang, karena Tijjani Reijers kini menjadi salah satu pemain kunci di Timnas Belanda. 2. Izin keluarga. Beberapa pemain memilih untuk tidak memperkuat skuad Garuda karena faktor keluarga yang enggan memberikan izin. Kevin Dix dan Mees Hilgers menjadi pemain keturunan yang secara pribadi ingin membela Timnas Indonesia, tetapi tak mendapat izin dari keluarga. Meski demikian, peluang untuk bisa membela tanah leluhurnya masih terbuka jika PSSI mampu membujuknya. 3. Meremehkan Timnas Indonesia. Kasus ini pernah terjadi kepada penjaga gawang keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Como 1907, Emil Audero. Pada 2021 lalu, beredar sebuah video yang memperlihatkan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi sedang ditanya soal kemungkinan anaknya bermain untuk skuad Garuda. Namun, secara tidak diduga Edi Mulyadi seperti merendahkan Timnas Indonesia ketika ditanya soal kemungkinan Emil Audero dinaturalisasi. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, Timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, ujar Edi dalam video yang viral beberapa tahun lalu. 4. Tak ada respons. PSSI dikabarkan sudah memberikan tawaran kepada Jordi Weerman untuk masuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Dia juga merupakan pemain yang sangat diinginkan oleh ST di lini depan untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, upaya PSSI untuk membujuknya agar berseragam merah putih tidak membuahkan hasil. Jordi Weerman tidak memberikan respons terhadap ajak tersebut. Meski demikian, peluang untuk membela Indonesia masih terbuka karena belum ada pernyataan langsung soal penolakan. Shin Tae-yong pusing jelang Timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kom Haye bisa kehilangan tandemnya di laga kontra Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibuat pusing dengan situasi yang ada di skuadnya menjelang pertandingan kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri grup F dengan catatan 10 poin, berkat 2 kemenangan atas Vietnam dan 1 kemenangan beserta 1 hasil imbang kontra Filipina. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Lawan pertama adalah Arab Saudi, dengan Timnas Indonesia harus bertandang ke Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh 2 bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Amat mendapatkan kartu merah di laga kontra Irak dan karena itu, hukuman untuknya adalah 2 pertandingan. Bek Johor Darul Tazim itu telah menjalani hukumannya untuk 1 laga pada pertandingan kontra Filipina, 11 Juni 2024 lalu. Namun, Amat masih harus absen untuk pertandingan kedua, yang mana adalah ketika Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi.
Dia baru bisa kembali bermain ketika skuad Garuda menjamu Australia di Stadion GBK pada 10 September mendatang. Nahasnya, timnas Indonesia juga tidak bisa diperkuat oleh Justin Hubner untuk laga kontra Arab Saudi karena skorsing. Beda dengan Ahmad, Hubner menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun tetap saja, itu membuatnya tidak bisa bermain kontra Arab Saudi. Dengan ketiadaan dua bek tengah ini, praktis Shin Tae-yong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Itzes sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Shin Tae-yong mungkin akan memilih opsi lain. Nathan Choyaon adalah pemain serba bisa yang juga mampu diandalkan sebagai bek tengah. Pada 2 laga di FIFA Matchday Juni 2024 lalu, dia bermain sebagai gelandang bertahan. Nathan telah sukses menjalani peran gelandang bertahan sejak tampil di Piala Asia U23 2024, dan itu dilanjutkan ketika STY memilihnya sebagai duet Tom Haye di lini tengah. Namun demikian, dengan ketiadaan Hubner dan Ahmad, maka Nathan bisa menjadi bek tengah ketiga untuk menemani Ridho dan Itzes. Tentunya, itu meninggalkan lubang di lini tengah, karena Haye kehilangan tandemnya, yang sudah tampil baik pada Juni 2024 lalu. Beberapa opsi yang bisa ditempuh untuk menggantikan Nathan sebagai pendamping Haye mungkin adalah Ivar Jenner. Menarik untuk ditunggu bagaimana Shin Tae-yong akan mengatasi masalah di skuadnya untuk laga kontra Arab Saudi nanti. Shin Tae-yong tiba-tiba dihujani kabar gembira jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dihujani kabar bahagia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada laga pertama, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, 6 September 2024. Kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Jelang pertandingan nanti, ST mendapat kabar bahagia karena Nova Arianto akan membantunya di Timnas Indonesia Senior. Sebagai informasi, Nova Arianto sempat disibukkan dengan agenda Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saat ini, dia juga sedang sibuk melakukan seleksi terhadap pemain-pemain baru yang diproyeksikan masuk ke skuad Garuda Muda. Dia menyatakan, Timnas Indonesia U17 memiliki agenda pemusatan latihan, TC, di 2 tempat yakni Bali dan Spanyol. Namun, Nova memastikan bahwa dirinya akan bergabung dengan Timnas Indonesia Senior sebagai asisten pelatih membantu ST. Media Vietnam soroti persiapan mepet Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki waktu yang tidak panjang dalam mempersiapkan diri menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, ajang ini mulai digelar pada bulan September mendatang. Nantinya, Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga pada bulan tersebut. Laga pertama yakni melawan Arab Saudi, 6 September 2024, laga kedua adalah menghadapi Australia, 10 September 2024. Skuad Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Sehingga, Shin Tae-yong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan tim. Hal ini kemudian mengundang sorotan dari media asal Vietnam, THO247. Ini saat yang wajar untuk fokus agar Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sebelumnya, ada kalanya jadwal latihan ditetapkan pada 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan di kejuaraan nasional tersebut agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya, tulis THO247. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Namun, peluang Rafael Struijk dan kawan-kawan lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Timnas Indonesia tak harus mengamankan posisi 2 besar. Timnas Indonesia hanya perlu finish setidaknya 4 besar untuk menjaga asa tersebut.